Jadi kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, perbaiki hatimu. Jangan sampai punya hati yang buruk, sekecil apapun. Gitu loh. Ngerti? Nah, hati yang buruk itu akan muncul ke permukaan nanti. Awal-awal ya enggak, lama-lama muncul, sehingga hanya orang tuh lama-lama enggak bisa menyembunyikan siapa dirinya. Jadi kalau orang itu memang hatinya buruk, ya maka akan buruk juga apanya? Ucapannya, dan akan buruk juga perbuatannya. Ngerti? Ya apa enggak? Nah, tadi dikatakan orang yang berprasangka buruk kepada orang itu timbul dari apa? Buruknya niat dan buruknya hati. Sebetulnya hatinya. Nah, kita harus berusaha, ya. Harus berusaha. Nah, orang itu kalau punya hati yang buruk itu orangnya enggak merasa. Ya? Iya apa enggak? Orangnya sendiri tidak merasa. Kenapa? Karena orang itu sering banyak memperhatikan orang lain, bukan dirinya sendiri. Nah, orangnya enggak, jarang orang merasakan penyakit hatinya, itu jarang. Gitu loh. Nah, maka orang itu harus berkaca, caranya berkaca. Bercermin. Bercerminnya kepada siapa? Kepada orang-orang baik. Itu cermin. Maka kenapa kita harus mengenal Rasulullah? Ya? Untuk mengaca. Oh iya, berarti saya ini enggak baik. Kamu akan begitu. Jadi kenapa orang perlu mempelajari sejarahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah, bagaimana ulama-ulama yang soleh, bagaimana wali, itu untuk berkaca. Itu ibarat cermin. Karena orang itu, ya, kalau enggak ada cermin, orang enggak tahu keburukan dirinya sendiri. Sekarang kamu bisa melihat belakangnya kamu sini. Enggak bisa kan? Tapi bisa. Pakai apa? Pakai cermin. Oh, cermin kamu di sini. Ya, tuh cermin lagi di sana. Itu ya, maka akan ya apa enggak? Kamu bisa melihat sininya? Enggak bi? Kalau ingin melihat, pakai cermin. Paham? Taruh cermin di belakang kamu, cermin lagi di sana. Seperti tempat potong rambut dulu. Iya kan? Hanya kan bisa kelihatan. Nah, jadi manusia itu begitu. Termasuk penyakit Nah, kalau hatinya buruk. Kalau manusia itu penyakit buruknya itu hati itu bersembunyi, enggak kelihatan. Kecuali orang mau ya, gitu ya. Jadi buruknya itu bisa jadi punya dengki kepada orang. Dengki kepada orang. Itu sembunyi dalam, itu sembunyi ya, dengki itu dalam. Sehingga orangnya sendiri terkadang tidak merah. Nah itu buang. Pelan-pelan buang. Enggak baik. Ya dengki itu tidak baik. Ya dengki. Punya iri hati itu buang, enggak perlu dipertahankan. Itu kenapa? Karena itu buruk. Itu penyakit yang buruk. Nah, akhirnya orang itu dari punya penyakit dengki, iri hati, sombong, dan lain-lain. Nah, sekarang ini zaman di mana orang sudah memperbesar itu. Jadi kedengkian, kesombongan kalau diperbesar, diumbar. Karena difasilitasi oleh situasi. Situasi ini memfasilitasi medsos. Medsos ini memfasilitasi kesombongan, memfasilitasi iri hati, sehingga di medsos itu kan terjadi polemik terus. Itu kan sebetulnya orang sedang mendemonstrasikan iri hatinya dan kesombongannya terus. Dan ini bisa pakai baju, ya, bisa pakai baju kelompok, baju golongan. Jadi karena kamu punya organisasi, misalnya kita ini kan orang NU gitu ya. Saya, kamu semua kan orang NU. Terus sebetulnya punya hati sakit, penyakit tadi, dengki sama orang lain yang tidak NU. Gitu ya, punya sombong, NU itu paling benar. Lalu terus nyerang orang, terus orang lain itu diserang oleh kita. Itu kan perbuatan dosa. Meskipun pakai baju NU lapis 10 tetap dosa. Gitu ya. Karena Allah Ta'ala gak kenal NU, gak kenal siapa. NU itu bukan bikinan Nabi Muhammad dan bukan bikinan Allah Subhanahu.
Sama bukan hanya NU, mau Muhammadiyah, mau FPI, mau apa, bukan bikinan itu kan bikinan manusia. Nah, itu. Bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan bikinan Wali Songo. Nah, Wali Songo ada? Enggak ada. Nah, kita sebagai orang NU harus hati-hati. Gitu. Ya, terus akhirnya karena sebetulnya ada penyakit di sini, terus memakai baju NU nyerang orang, memusuhi orang. Oh itu anu. Padahal aslinya ada penyakit di dalamnya, tapi terus supaya benar memakai baju NU. Padahal aslinya misalnya kamu benci kepada tetanggamu, gitu ya. Kebetulan kamu tetangganya Muhammad. Wow. Kamu gasak tetangganya dengan pakai baju Banser. Gitu ya. Ayo teman-teman. Ini musuhnya Banser ini. Padahal sebetulnya kamu yang aslinya kamu punya iri hati sendiri. Itu dibikin. Ya apa enggak? Nah, jadi penyakit itu apa? Bersembunyi sangat apa? Sangat dalam. Nah, ini harus dibuang. Ya, jangan sampai. Ya. Nah, rugi orang kalau seperti itu kan jadi rugi. Apapun ya. Jadi harus apa? Bercerminlah kepada siapa Rasulullah. Ya, kepada para sahabat, kepada para ulama, orang-orang para wali. Nah, gitu loh. Karena orang sulit mengetahui keburukannya sendiri kalau tidak pakai cermin. Gitu ya. Kama qala Abu Thayyib, sebagaimana telah berkata Abu Thayyib, siapa Abu Thayyib? Kama qala, sebagaimana telah berkata Abu Thayyib, siapa Abu Thayyib? Syi'ron, sebagai sebuah syair. Syi'ron kepada sebuah syair. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi wa ada muhibbihi biqauli udatihi wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi. Ayo baca. Lagi. Idza sa'ah, apabila buruk. Idza sa'ah, apabila buruk fi'lul mar'i, apa perbuatan seseorang. Idza sa'ah, apabila buruk fi'lul mar'i, apa perbuatan seseorang. Saat, maka buruk pula. Saat maka buruk pula dununuhu, apa sangkaan-sangkaannya orang. Saat maka buruk pula dununuhu, apa sangkaan-sangkaannya. Jadi orang itu aslinya banyak berburuk sangka kepada orang sebetulnya karena dirinya yang buruk. Gitu loh. Apabila buruk perbuatan seorang, maka buruk pula sangkaan Nah, kenapa? Keburukan itu mesti lahir dari keburukan. Tidak mungkin kebaikan melahirkan Jadi kalau orang baik gak mungkin melahirkan Ya, jadi kalau kamu ada orang kok gini, ya itu berarti orang jelek. Gitu ya. Dia kok suka memfitnah orang, suka apa? Memang orang jelek. Gitu ya. Kalau orang baik gak mungkin memfitnah Ya apa enggak? Kira-kira ada enggak orang baik memfitnah orang? Hah? Gak mungkin. Ya apa enggak? Ada enggak orang baik berprasangka buruk kepada orang? Nah, berarti kalau ada orang buruk prasangkanya, suka memfitnah, suka apa, berarti ini orang ini memang orang yang karena
kebaikan nggak mungkin melahirkan keburukan, pasti lahir dari keburukan juga. Ya apa enggak? Nah, gitu.